Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah di muqaddimah khatib berkhutbah untuk berwasiat kepada pribadi khatib sendiri dengan wasiat takwa, yang mana takwa itu sendiri merupakan wasiat yang Allah wasiatkan kepada para anbiya, termasuk juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW dalam banyak kesempatan pun terus mewasiatkan takwa kepada umatnya, yaitu agar senantiasa terus menjalankan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Di antara kewajiban yang harus kita imani sebagai orang-orang muslim yang kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus beriman dengan rukun iman yang 6. Di antaranya adalah iman kepada hari akhir, yang prosesnya, rinciannya begitu panjang. Semenjak seseorang meninggal dunia, kemudian di alam barzakh dibangkitkan terus sampai surga dan neraka. Maka di antara hal yang wajib kita imani adalah adanya syafaat. Para anbiya nanti akan memberikan syafaat. Para malaikat akan memberikan syafaat. Para orang-orang yang mati syahid memberikan syafaat. Bahkan orang-orang yang saleh yang beriman juga memberikan syafaat. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, izinkanlah kita akan menyebutkan ciri-ciri orang yang akan bahagia dengan mendapatkan syafaat Rasul kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kekhususan yang mengalahkan para anbiya yang lain, karena beliau memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu. Termasuk syafaat yang khusus untuk beliau adalah syafaatul udmah. Di saat manusia berada di padang mahsyar, setelah dibangkitkan dari alam kuburnya menunggu keputusan Allah. Termasuk syafaat Nabi, beliaulah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Dan syafaat Nabi yang khusus juga kepada pamannya Abu Thalib agar diringankan azabnya di neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan, "Utitu khamsan lam yutahunna ahadun qablih."
Aku diberikan oleh Allah dengan 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Wa dzakara minha, dan Nabi menyebutkan di antara 5 tersebut adalah salah satunya wa utitus syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap para nabi punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan para anbiya sudah mengambil doa yang mustajab itu tatkala mereka di dunia. Wa inni ikhtaba'tu, tapi aku menyimpannya, da'awti, doaku, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, yaitu untuk bisa memberikan syafaat untuk umatku di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu siapakah orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat Nabi? Yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang akan bahagia mendapatkan syafaat Nabi di akhirat kelak adalah orang yang mentauhidkan Allah dalam segala aktivitas ibadah mereka. Orang yang tatkala mereka beribadah hanya kepada Allah dan karena Allah. Suatu hari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, "Ya Rasulullah," beliau menceritakan, ya kila ya Rasulullah, "Man as'adun nasi bi syafaati ka yaumil qiyamah." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia yang nanti akan mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah? Dan Nabi kemudian menyebutkan, saya mengira wahai Abu Hurairah, memang engkau lah orang yang semangat untuk mengetahui ilmu, mengetahui hadis. Belum pernah ada orang yang bertanya tentang ini kecuali engkau wahai Abu Hurairah. Ketahuilah wahai sahabat Abu Hurairah, as'adun nasi, manusia yang paling bahagia bi syafaati yaumil qiyamah, dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, itu orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari hati yang paling dalam yang dia punya. Wa fi riwayat au nafsihi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Bukhari menunjukkan bahwasanya nanti orang yang mendapatkan syafaat Nabi, bahkan orang yang akan bahagia adalah orang yang ketika di dunia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dia merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena itulah memang juga Allah menyuruh, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Kata Allah, katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku itu lillah, karena Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah, fabidzalika umirtu, yang demikian itulah aku diperintahkan. Artinya diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah tentu tidak hanya diucapkan di lisan, tapi harus juga diyakini, diimani, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tatkala dia beribadah hanya kepada Allah, tatkala dia menyembelih hanya karena Allah, tatkala dia memohon, meminta hanya kepada Allah, itulah ikhlas, itulah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Lalu siapa orang yang kedua yang nanti di hari kiamat dapat syafaat Nabi? Disebutkan yaitu al-ibtiad anil madhahir syirk, orang-orang yang menjauhi kesyirikan. Orang-orang yang menjauhi kesyirikan, baik itu syirik kecil, lebih-lebih syirik yang besar. Ma'asyiral muslimin,
A'azzani Allah, Nabi menyebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi menyebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap para nabi punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan para nabi sudah menyegerakan doa mereka yang mustajab ketika di dunia. Tetapi aku menyimpannya nanti hari kiamat, syafaat li ummati yaumal qiyamah, agar aku bisa memberikan syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Untuk siapa itu? Fahiya nailatun man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Dan syafaat itu akan didapatkan bagi siapa saja orang yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi siapa saja orang yang meninggal tidak menyekutukan Allah, insya Allah nailatun min syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Turmudi, atani atin min indi rabbi, pernah suatu saat ada utusan Allah menemui saya untuk memilihkan kepada saya dengan dua pilihan. Hai Muhammad, silakan kamu pilih, separuh umatmu masuk surga atau kamu bisa memberikan syafaat. Maka kata Nabi, fakhtartus syafa'ah, aku memilih untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku. Untuk siapa itu? Wahiyya liman mata la yusyrik billahi syai'ah. Syafaatku akan diperoleh bagi orang-orang yang ketika meninggal dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan orang-orang yang meninggalkan kesyirikan dan meninggal dalam keadaan tauhid, mengikhlaskan dan beribadahnya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah. Kemudian yang ketiga, siapakah orang yang nanti bahagia mendapatkan syafaat Nabi? Yaitu orang-orang yang tatkala mendengar adzan dia mengucapkan seperti ucapan muadzin, kemudian bersalawat kepada Nabi dan berdoa setelah adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, summa shallu alayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin," jika di antara kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti ucapan muadzin. Kecuali dalam satu riwayat ucapan muadzin hayyal shalah hayyal falah, kita membaca la haula wala quwata illa billah. Tatkala kamu mengikuti ucapan muadzin, summa shallu alayya, terus ucapkan salawat kepadaku. Setelah kita mendengar la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah, baru kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai terakhir. Terus kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asrah, karena barang siapa yang bersalawat sekali kepadaku, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Summa sallallahu li alwasilah, terus kemudian mintakan kepada Allah untukku alwasilah, yaitu doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, sampai akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha manzilatun fil jannah, karena al-wasilah itu adalah sebuah kedudukan yang tinggi di surga. La tambaghi illa li abadin min abdillah, dan tidak layak untuk ditempati kecuali hanya untuk satu orang dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orang itu. Baru Nabi mengatakan, waman atau faman sa'alali al-wasilah halat lahu syafa'ah. Dalam satu riwayat, halat lahu syafa'atih, siapa saja orang yang memintakan kepada Allah untukku al-wasilah, halal dia dapat syafaatku. Subhanallah. Inilah cara yang ketiga agar kita nanti di hari kiamat dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tatkala ada azan,
monggo didengarkan dan dijawab. Setelah kita menjawab adzan, kita baca sholawat kepada Nabi, kemudian kita mendoa atau kita berdoa setelah adzan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian apalagi, dan siapakah orang-orang yang bahagia dapat syafaat Nabi? Yang keempat adalah orang yang memperbanyak sholat sunnah. Suatu hari jamaah, sahabat Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami melayani Nabi. Beliau mempersiapkan air wuduknya Nabi. Beliau mempersiapkan hal-hal yang Nabi gunakan untuk buang hajat beliau. Karena merasa Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami ini suka membantu Nabi, maka Nabi menawari, wahai Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah kamu sesuatu. Silakan, minta apa kamu kepada aku? Maka Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin menemani Anda di surga. Ya Rasulullah, aku ingin menemani Anda di surga. Au ghairu dzalik, ada yang lain enggak Rabi'ah? Apa yang kamu inginkan? Dzaka ya Rasul, wa dzaka ya Rasulullah. Hanya itu ya Rasul. Saya hanya ingin nanti di surga menemani jenengan sebagaimana aku di dunia menemani jenengan. Apa jawaban Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Wahai Rabi'ah, tolonglah aku agar bisa mengijabahi permintaanmu. Perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat sunnah wahai Rabi'ah, kalau kamu ingin nanti menjadi teman aku di surga. Ma'asyiral muslimin, kata-kata sujud kenapa disebutkan di sini? Karena itu adalah keadaan yang paling mulia ketika sholat. Artinya apa? Perbanyaklah sholat sunnah. Maka poin yang keempat jamaah, kalau kita ingin nanti ditolong oleh Nabi di akhirat, kalau kita ingin nanti dapat syafaat Nabi di akhirat, di samping bertauhid, meninggalkan kesyirikan, membaca doa setelah azan, mari kita berbanyak sholat-sholat sunnah. Dan alhamdulillah, sholat-sholat sunnah senantiasa ada, baik itu yang rawatib, yang mengiringi sholat-sholat yang wajib, atau mungkin sholat malam, atau sholat mungkin duha, dan yang lain-lainnya. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, di antara orang yang bahagia nanti di akhirat mendapatkan syafaat Nabi yaitu orang-orang yang hidup di kota Madinah, sabar dengan suhu udara di kota Madinah, sabar dengan keadaan yang ada di kota Madinah. Nabi SAW pernah mengatakan, wala yazbutu ahadun ala awaiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Siapa saja orang yang berdiam di kota Madinah dan dia sabar dengan kesusahan Madinah, sabar dengan kesulitan Madinah, maka mereka akan dapat syafaatku dan aku akan bersaksi di hadapan Allah untuknya. Inilah di antara kemuliaan orang-orang yang hidup di kota Madinah. Terakhir jamaah, karena terbatasnya waktu, siapakah orang yang bahagia yang dapat syafaat Nabi di akhirat? Itu orang yang meninggal di kota Madinah. Bisa jadi orang yang di luar Madinah, orang yang umroh mungkin, orang yang haji mungkin. Dan kita saksikan banyak orang-orang yang tatkala ibadah haji maupun umroh meninggal di sana, baik di kota Makkah maupun kota Madinah. Makanya tidak mengapa kalau kita berdoa di antara doa kita, ya Allah matikanlah di kota Madinah. Tidak mengapa, karena ada kemuliaan mati di sana.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha. Hadis sahih rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jika kalian menginginkan meninggal di kota Madinah, silakan meninggal di sana. Jadi siapa yang ingin meninggal, maka silakan meninggal di kota Madinah. Ingin meninggal di sana. Kenapa? Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Allahu Akbar.